بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القليل والثقلين والفريقين بالعرب وبالعجم يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والنبي الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والنبي الذي ترجى شفاعته بكل يوم من الأهوال المقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند وجود الحديث العامم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وطارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والرب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Selaku hamba Allah, pada malam ini kita mulai kajian tafsir kita dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa syukru ala ni'amillah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini masih selalu memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman Islam, sehat walafiat, taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita istiqomah tiap malam Kamis dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wasilah kita beribadah. Salat maghrib diiringi ta'lim, bersilaturahim, memakmurkan masjid. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita sekalian. Dengan ikhtiar kita, talenta bukan, biar sampai ilmu-ilmu atau ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita lanjutkan kembali mengkaji kitab Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Shahifah maktabah atau cetakan di sini yaitu halaman 187. Adapun surahnya surah Al-Baqarah ayat 137 138 insyaallah. Wa qala al-musannif nafa'allahu bi'ulumihi fid darin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Fa'in maka in kalau in sartia kalau maka akhirnya maka iza fakida syartu fakidal masyrut apabila tidak ada syaratnya maka tidak sah disyaratkan. Fa'in maka kalau amanu mereka telah beriman, fi'il madi yang jamak asalnya ada nun, dibuang nunnya. Maka kalau mereka telah beriman bimisli ma amantum bihi, dari umpama apa-apa yang kamu sekalian telah beriman, jawab syartiyahnya kalau beriman dengan iman-iman yang ada contohnya, faqad tadau maka sungguh qad tahqiq maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Berarti di antara syarat orang beriman adalah menyontohkan orang-orang yang beriman pada dahulu kala. Maka orang yang seperti itu mendapatkan hidayah. Mukhalafa ilaihnya kelawanannya seseorang ingin mendapatkan hidayah tetapi tidak mencontoh orang-orang yang beriman yang dulu-dulu yang disebut salaf, maka itu bohong. Di dalam kitab Subul Iman, cabang iman, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, di situ dikatakan
Faman ada Allah wa rasulah, siapa orang mengajak kepada Allah dan Rasul, wala yad'a atau wala yud'a ilal Quran, tetapi dia tidak mengajak dengan Al-Quran, dengan sunnah, fahuwa kadzabun, maka sama aja dia itu bohong. Jadi intinya kalau kita mau dapat hidayah, ikuti orang beriman yang dulu. Hadis Bukhari, ana salafi, saya adalah salaf, orang-orang terdahulu. Apa itu orang-orang terdahulu yang telah beriman? Diatur sama ulama, seukuran 500 Hijriah ke atas. 500, 300, 200, 100 itu salaf. Otomatis kalau kita ke bawah 500, 700, maka kita belum disebut salaf. Disitulah yang disebut pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu sekalian kepada ahli zikri kalau kamu sekalian tidak tahu. Siapa tuh ahli zikri? Ulama salaf. Dari situlah kaidah ditetapkan, kalau kita berfikih, ikuti fikih salaf yang disebut mazhab. Wayajibu taklidu min ahadil arba'ati. Dalam kitab Bughya al-Murtarsyidin, muqaddimahnya dikatakan wayajibu, dan wajib, taklidu, taklid, min ahadil arba'ati, dari salah satu yang 4. Wahum, mereka itu yang 4, al-Imam Syafi'i wa Maliki wa Hanafi wa Hambali. Salah satu. Ikuti hidayah salaf yang telah beriman. Dengan kata lain, amatlah aneh kalau seseorang mengaku beriman tetapi otodidak, nggak mengikuti alaikum bisunnati wa khulafi rasidin, ikutilah sunnahku dan khalifahku, yang disebut salaf. Di antaranya Imam Syafi'i, saya mah nggak bermazhab, saya ngikuti Quran hadis. Nah, dalil mentok dia di Quran sini, ikuti salaf. Seperti kita pergi ke Sukabumi, naik mobil jurusan Sukabumi, maka sampai kita ngikuti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya guru Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim punya guru Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru Imam Maliki, Imam Maliki punya guru Imam Hanafi, Imam Hanafi punya guru Ibnu Umar, Ibnu Umar punya guru sahabat Umar, sahabat Umar punya guru Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita dari malaikat Jibril dari Allah. Pergi ke Sukabumi, naik mobil jurusan sampai tiba-tiba hanya di Google, hanya diterjemah, beli di TikTok, iya, tafsir Quran di TikTok, nggak ada gurunya, langsung jadi mubalek, sampai pakai aplikasi Hai. Apa itu aplikasi apa itu? Wah, hancur agama tuh, hancur agama. Kalau saya berprinsip, kasihan orang-orang yang pesantren lugu, pesantrennya lugu, nggak punya HP, ngajinya sampai 13 tahun, kalah sama satu orang cuman ngaji sebulan tapi ngandelin TikTok. Kasihan, yang denger malah tidak bisa berdakwah, yang tidak benar. Kalau kita tanya al-isnadu minad-din, sanad itu daripada agama, itu yang pesantren polos nggak punya HP, tanya gurunya, wah sampai ke Nabi. Tapi giran dia yang ngaji, yang nggak ngaji atau dia sebulan terkenal, siapa gurunya?
guru saya paketan 5.000, YouTube, TikTok, apalagi tuh Facebook. Nggak sampai gurunya, akhirnya kebokep, namanya gituan. Gurunya gado-gado, kalau gado-gado enak lah, kalau itu masa gurunya gado-gado. Nah inilah pentingnya, jangan kita mandang seseorang dengan casing, tapi lihat al-isnadu minad-din, sanad itu sebagian daripada kamu ngaji di mana, itu penting. Kata orang Betawi, kalau ngaji punya puruk. Ya, kata orang Betawi kalau ngaji harus punya puruk, maksudnya punya guru. Nah itu. Jadi kalau kamu beriman, mereka beriman dengan apa-apa yang telah beriman, dapat hidayah. Tapi dibalikin lagi sama Allah Ta'ala, wa in tawallau, dan jika kamu sekalian telah berpaling, tawalla fi'il sulasi majid penambah tawalla penambah tasdid sama ta. Kalau kamu sekalian berpaling, artinya nggak beriman, nggak pengen hidayah, fa innama hum fi syiqaq. Innama itu menunjukkan sungguh, ada ma penambah disebut pasti, maka pasti mereka itu yang berpaling, nggak mau dapat hidayah, fi syiqaq, di dalam permusuhan, jadi musuh tuh, jadi oposisi orang beriman sama orang yang tidak mau beriman. Di dalam bab walimah dikatakan begini, nih bab walimah, Al-Imam Ghazali mengatakan yudrikul orang yang awam itu akan terbawa dia seperti punya dalil, liyudrikul fuqaha asu, karena ada ahli fikih yang jorok, yang jahat. Ini akhir zaman, orang-orang awam akan seperti dia punya dalil, punya hujah, gara-gara ada ahli fikih yang umpama dikatakan nggak boleh tuh, orang awam menerima, wah iya nggak boleh, tiba-tiba ada yang bilang boleh, ahli fikih ngomong, tapi nggak pakai dalil, boleh aja, nggak pakai nih kata Imam Ghazali, akhir zaman seperti itu. Jadi orang awam ngikutin, kata dia tuh boleh, kata Ustadz itu boleh, padahal nggak pakai dalil. Nih zaman sekarang. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dengan tegas, ada waktu bila dalilin, berdakwah, mengajak, mencontohkan, ini boleh, ini kagak, bila dalilin tanpa dalil, bahwa dakwatul kizbah, sama dakwanya tuh bohong. Ini kita harus lebih kritis kalau ada pendapat dalam hukum. Kalau ada seseorang ustadz ahli fikih mengatakan boleh, tanya dalilnya mana, gitu. Jangan manggut-manggut aja, dalilnya mana. Oh ini dalilnya, nah baru terima. Kalau nggak ada dalil jangan, karena Nabi udah gambarkan wa kasratul khotobai wa qalilul ulama. Akhir zaman di kitab ini nanti ketemu akan banyak ahli khutbah, ahli ceramah, khutbah. Wa qalilul ulama, tapi fikih, ahli fikih, ulama ahli fikih qalil, amat sedikit. Coba hitung setiap taklim, pengajian kitab yang ulama-ulama kitab klasik begini, dikit. Tapi kalau ceramah di mana-mana, bahkan akhir zaman, saya jabarin lagi nih, banyak nih keterangan di tafsir lain. Di akhir zaman yang parah zaman sekarang, yaitu manis tama'a qainatan subba fi uzunil anuk, hadis sahih Bukhari. Akhir zaman udah terbalik, koinah udah makin timbul. Apa itu koinah?
seorang perempuan menampilkan diri dengan aurat terbuka, dengan suara yang merangsang, dengan pakaian islami tapi ngegel-ngegiol tuh, dung tang dung dung tang dung tang. Itu udah parah nih zaman sekarang. Makanya supaya membuktikan zaman sekarang NU udah mulai pecah dikit-dikit, pengikutnya udah pada pecah, pada kemana? Salafi. Nih kritis kita nih, yang benar kita mazhab Syafi'i, di bawah-bawahnya udah hancur. Akhirnya pengikut-pengikutnya pada pindah ke Salafi nih, yang mana Salafi anti maulid, anti tahlil, subuh nggak pakai kunut, tapi banyak diikuti sekarang. Saya tanya, kenapa kamu pindah ke Salafi? Di Salafi man belajarnya serius. Coba bayangin, udah hancur NU. Bayangin maulid Nabi belakangnya ngerayainnya perempuan joget-joget. Coba lihat di media, maulid Nabi ngerayainnya perempuan joget-joget pakai rok segini. 1 Muharram tulisannya di belakang, perempuannya joget-joget. Ini NU sama kayak kita, dirusak. Akhirnya karena rusak begini, banyak Ahlussunnah Jamaah mazhab Syafi'i pada pindah benar. Kemana? Ke Salafi. Saya tanya, kenapa kamu ngaji ke Salafi? Kan udah tahu dia pahamnya beda, ngajinya serius gitu alasannya. Nggak kayak NU, ngajinya di wajibnya banyak hilang. Survei membuktikan, terutama pengajian ibu-ibu jarang ngaji yang wajib, kebanyakan dendang dung dendang dendang dung dendang. Mana ininya? Betul nggak? Ini jaga nih kitab mazhab kita Imam Syafi'i. Ayo berubah, kembali kita ke Salafi. Imam Syafi'i lahir 112 Hijriah, benar-benar Salafi. Kenapa kita nggak Salafi? Ngikutin yang begitu-begitu, gaya-gaya begitu, barat-barat begitu. Lah bayangin, tabuhan maulid udah kayak diskotik nih zaman sekarang. Lampunya udah kayak lampu diskotik. Hancur nih Islam. Anak muda seneng banget yang begitu, tapi dia ketipu. Ketipunya apa? Dia otomatis nggak mau ngaji yang wajib, nggak mau ngaji Quran, baca Quran, nggak mau ngaji tentang hukum fikih, nggak mau ngaji tentang tauhid, karena udah kena nih hatinya sama musik. Seorang ahli Quran, saya tanya, orang nggak akan bisa hafal Quran selagi hatinya senang musik. Nggak bisa, karena udah ketutup sama musik, nggak bisa. Dan ini kita rubah. Ngaku kita Salafi mazhab Imam Syafi'i, tapi kebanyakan kelakuan kita kayak bukan Imam Syafi'i. Lihat pesantren-pesantren di media udah nggak bisa dibohongin. Lah bayangin maulid Nabi, perempuan joget-joget begitu, bikin rusak mazhab kita Imam Syafi'i itu. Nah ini nih, wa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq. Kalau kamu sekalian berpaling, maka sesungguhnya mereka jadi musuh. Fasayakfikahumullah, maka Allah mencukupkan Allah mencukupkan mereka yang dapat hidayah, dijaga. Wa huwa samiul alim, dan dia Allah samiul alim, maha mendengar dan maha melihat. Nah ini yang unik ayat 138. Sibogotaullah, sok ba goin to, si begun celup, sesuatu dicelup berubah. Jadi umpama ini air merah masuk tangan kita, terus tangan kita jadi merah, itu si begun. Pakai tak marbutoh, benar-benar celupan, benar-benar celupan, jadi seperti itu celupan. Nah inilah agama. Tuh, agama sibgota Allah. Kalau kita udah masuk sibgota itu disebut majas.
perumpamaan kata disebut dalam ilmu balaghah mazjas istisyarah. Istisyarah itu menunjukkan sesuatu tapi hakikatnya seperti ini, seperti tabbat yada abi lahabin wa tab, telah celaka kedua tangan Abu Yadani, Yadani nunya dibuang, tabbat yada nunya dibuang, kedua tangan. Nah ini secara majas nggak mungkin, masa kok tangan doang yang celaka? Oh maksudnya seluruh badan Abu Lahab. Nah ini sama celupan, itu majlis isyarah. Di mana-mana Islam udah masuk celupan Allah, yaitu agama Islam, maka dia harus benar-benar Islam. Itu istiqomah sama Islam. Suatu hari dalam kitab Datu Tama, Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Waqi', biar celupan, biar Islamnya itu mantap, istiqomah, nggak berpaling. Apa kata gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi'? Al ilmu nurun. Ilmu itu seperti sinar. Sinar apa sih? Yang gelap jadi terang. Hati kita yang mati jadi hidup, dapat hidayah. Tetapi wa nurullahi, dan sinar Allah itu la yuhda lil asi, tidak akan diberikan hidayah lil asi, kepada orang yang maksiat. Membel. Orang yang maksiat itu membel seperti celupan. Celupannya dikit, ya dikit, gitu. Makanya patokan pertama yaitu imannya iman salafi. Jangan iman ikut-ikutan. Waman ahsanu, dan barang siapa paling bagus, ahsanu afal tabdil, akbaru paling besar, kalau ke Allah jangan paling tapi maha. Ahsanu barang siapa paling bagus, minallahi dari Allah. Apanya? Sibgotan, jadi tamis. Apanya ting paling bagus? Oh celupannya. Benar-benar sama Islam itu dia benar-benar istiqomah, ikuti sunnah Quran dengan pemahaman ulama salaf, wabil khusus mazhab kita Imam Syafi'i. Wa nahnu lahu abidun, dan kami kepada Allah abidun, menjadi ahli ibadah. Jadi ibadahnya benar, nyampe kalau bahasa kita, nyampe kalau bahasa tasawuf, usul hatinya nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan biqalbin salim, dengan hati bersih. Intinya ke situ semua syariat, biar hati kita nyampe ke Allah dengan bersih. Man atallaha biqalbin salam, siapa orang mau datang kepada Allah, syaratnya biqalbin salim. Dalam tauhid jangan ada kesyirikan, dalam ibadah jangan ada pebid'ahan, diantaranya itu bid'ah muharramiyah. Asalnya bid'ah hasanah, kullu ihsanin lam yuhat fi zamanil awal. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Nurul Zulam, kullu ihsanin, tiap-tiap yang bagus, lam yuhat, tidak ada, fi zamanil awal, zaman Nabi, bahwa hasanun, bagus, tapi bagus jadi nggak bagus gara-gara itu tuh biduan, joget-joget begitu, satu Muharram Maulid Nabi, ya udah benar-benar kayak DJ atau DJ, udah kayak diskotik Maulid Nabi. Astagfirullahaladzim. Nah ini perlu kita rubah. Ayo kita kembali ke salafu, ikuti aja, pakai hadroh boleh, nggak usah neko-neko, udah nggak usah neko-neko, pakai aduh astagfirullahaladzim, itu udah kayak diskotik itu. Ya segitu aja. Iya, terima kasih semua sahaja, terima kasih dari guru kita. Ini baru menyampaikan tentang tafsir Muhammad Khalis sedikit juz sedikit apa tentang beriman seseorang yang telah beriman, sesungguhnya mereka telah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ini. Dan juga tadi jelaskan Muhammad 130 sifat dari Allah, bahwa sifat yang paling baik adalah sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi jelaskan tentang apabila kita tidak mengetahui sesuatu hal mengenai agama, maka fasalul ahlan dzikr, makanya kalau orang yang ahli zikir untuk tahu, apabila kamu tidak mengetahui hal tersebut, ahli zikir itu orang-orang yang sangat tadi terdahulu yang dijelaskan oleh guru kita. Masih waktu sekitar 10 menit lagi bagi para jamaah yang ingin bertanya. Tadi lebih sibuk tentang bagaimana orang-orang sekarang sudah tergradasi
tentang bagaimana mensiarkan Islam dengan musik. Di satu Muharram ada orang yang joget-joget tadi saya bilang, masya Allah. Ada bapak sekalian yang bertanya? Paham ya, paham. Paham semua tadi. Atau ada yang lain? Banyak hal-hal yang perlu kita tanyakan. Jadi berkaitan dengan ibadah kita lah. Nggak harus dengan materi yang disampaikan oleh guru kita, katanya tentang ibadah kita sehari-hari. Kalau tadi ada yang belum bertanya, ada yang belum mengetahui, silakan ditanyakan. Iya, tadi silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dekat kontak. Kalau misalkan ada kesalahan orang meninggal, terus bawalah dia dari Kalimantan dibawa ke Bekasi, di Muhammad. Itu ya mengharuskan ininya dilepas, Apanya tuh? kantong mayatnya dilepas karena dia menghadap kiblat. Padahal mukanya sudah gak karuan, karena sudah 6 hari, 5 hari di laut kan udah hancur. Ya. Itu gimana sebenarnya? Katanya harus menghadap kiblat, harus Ya. sementara baunya alhamdulillah. Itu gimana dalam kondisi seperti apa? Harus seperti itu kan? Ya. Apakah tidak bisa ada toleransinya atau seperti apa? Ya. Ya, pertanyaannya ada orang meninggal dunia atau mayit udah di laut udah lama, di bawah udah nggak memungkinkan itu jasadnya, apakah di dalam makam itu dimadepin kiblat gitu. Ketetapan dimakamin yang harus madep kiblat. Yang pertama wa anna turoba la yatagoyaru. Apabila madhab kiblat, pertama tanahnya tidak berubah, tanahnya bagus, nggak pasir, nggak becek, maka si mayit mesti madhab kiblat. Otomatis kalau tanahnya banjir, tanahnya hancur, tanahnya nggak bisa ini, maka uzur boleh nggak madhab kiblat. Satu. Yang kedua, syarat mayit madhab kiblat wa alla, hendaknya itu si mayit la yataghayyaru jasaduhu rihahu, tidak berubah jasadnya baunya. Kalau baunya wah udah bau banget, nggak usah madhab kiblat, jatuhnya uzur atau dalam fikih darurat. Kaidah usul fikihnya ad-daruratu bihukmil mahzurah. Darurat itu dihukumkan mahzur, artinya hukumnya berubah. Yang asalnya wajib madhab kiblat jadi tidak wajib. Jadi ulama dalam kitab Kifatul Ahyar mengatakan begitu. Kalau jasadnya bau jangan. Itu aja udah pas dalilnya. Kalau jasadnya berubah, maksudnya bau itu nggak usah madhab kiblat. Lah bayangin udah bau kan hancur, dimadepin kiblat, wah jadi fitnah. Fitnahnya ini diantaranya disebut fitnah kubur. Lebih baik menghilangkan fitnah kubur, yaitu tidak madhab kiblat daripada dipasain jadi omongan, jadi fitnah kubur. Ya segitu. Jadi ada sababnya seperti yang kita seperti kasus yang 2020 yang COVID-19 itu kan orang udah berendam aja udah bukan kiblat lagi. Ya, COVID. Iya. Lagi bahwa tanya pakai lagi lebih lanjut. Ya.
menyaring itu bagaimana Ustaz? Karena di TV pun disiarkan di TV Ustaz. Di sosial media pun ditayangkan gitu. Kita sama untuk wali benar. Beda. Jadi kita orang awam untuk bicara itu. Iya. Yang pertama berbentur ke diri kita. Layam bagi alal jahili ayas kutala jali, jangan enggak sepantasnya lah kita diam dalam ketidaktahuan. Pertama ngaji, biar kita jadi bisa nih boleh, ini enggak boleh. Terus nih gimana menyikapinya? Nah, menyikapinya gampang, tanya yang ahlinya, tanya yang ahli fikih. Memang ada keterangan, itu keterangan rukshoh, keterangan ringan. Al-awamu laisa lahu mas'ulun fil akhiratihi. Orang yang awam mah di akhirat nggak ditanya karena dia awam. Kata Imam Ghazali itu. Yang ditanya orang punya ilmu. Tetapi sarahnya mengatakan orang awam itu nggak ditanya kalau dia sibuk dalam hal yang mencakup syariat, baru nggak ditanya. Umpama dia sibuk dalam dunia terus buat nafkahin suami istri, saking sibuknya dia nggak nuntut ilmu, nggak ditanya, disebut patroh, hilang gitu. Kuluna siyad'u bimamim